Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Saudaraku, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membaca soal jawab nomor 31. Bagaimanakah pengakuan iman Kristen awal terbentuk? Pengakuan iman Kristen awal disebut pengakuan iman gereja awal. Itu terbentuk antara abad kedua dan abad keempat Masehi. Selama waktu inilah pengajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang hakikat Yesus Kristus sifatnya dirumuskan. Ini menjadi penting karena ada perselisihan tentang berbagai macam isi iman. Misalnya, ada pendapat bahwa Yesus Kristus tidak benar-benar mati di kayu salib dan bahwa Dia tidak benar-benar bangkit. Fungsi pengakuan iman adalah untuk membedakan iman dari ajaran-ajaran yang sesat ini. Saudara dan saudari yang kekasih, bentuk pengakuan iman seperti yang kita kenal saat ini, misalnya apostolikum atau pengakuan iman rasuli. Begitu juga pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Tidaklah terdapat secara secara eksplisit di dalam Alkitab. Kita tidak akan menemukan rumusan yang sama persis dengan kedua pengakuan iman tersebut. Meskipun demikian, konsep-konsep yang diungkapkan dalam kedua pengakuan iman itu mengambil sumbernya dari Alkitab atau dari kitab suci. Sedangkan kedua pengakuan iman yang disebutkan di atas mulai dirumuskan sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi. Ketika itu pengajaran para rasul mulai tersebar ke berbagai wilayah. Di sana pengajaran Injil harus berhadapan dengan ajaran-ajaran lain yang bertentangan, misalnya ajaran agama tradisional setempat, harus berhadapan dengan takhayul, dengan tradisi-tradisi, dengan adat istiadat yang tidak bersesuaian. Tidak jarang kemudian orang mencampur adukkan Injil dengan pengajaran yang sesat itu. Akibatnya perselisihan terjadi di mana-mana. Orang percaya yang ingin sungguh-sungguh mengakui ajaran Rasul pun juga bingung menghadapi situasi yang demikian. Perselisihan, pertikaian tentang ajaran yang harus dianut pada gilirannya juga mengancam persekutuan, atau setidaknya telah mendatangkan perasaan yang tidak nyaman di dalam sidang jemaat, bahkan itu kemudian mengarah kepada perpecahan umat Allah. Pada kondisi yang demikian, orang percaya butuh petunjuk praktis untuk mereka dapat mempertahankan iman mereka. Mereka perlu sebuah pegangan untuk membedakan mana ajaran yang sesuai dengan Injil dan mana yang asalnya dari ajaran sesat, yaitu tahayul, mitos, tradisi, adat istiadat, dan lain sebagainya. Maka kemudian para pemimpin gereja berkumpul dan berupaya membuat ringkasan tentang pengajaran Injil yang murni di dalam sebuah pengakuan iman, atau yang sering juga disebut di dalam kata Latin yaitu credo. Saudara dan saudariku yang kekasih, problem benturan antara pengajaran Yesus dengan
aliran-aliran asing sebenarnya tidak hanya terjadi pada zaman gereja mula-mula. Pada masa sekarang pun sidang jemaat juga sering dibuat geger dengan adanya perselisihan-perselisihan yang berakar kepada adanya usaha-usaha untuk mencampur adukkan iman Kristen, yaitu Injil Tuhan Yesus, dengan praktek-praktek takhayul, mitos, tradisi, adat istiadat turun-temurun yang sebenarnya orang-orang juga tidak tahu maknanya, artinya, asal-usulnya. Ini adalah masalah serius. Kita jangan mau dibelokkan iman kita ini hanya demi kita menjaga adat istiadat, melestarikan budaya turun-temurun yang sungguh kita itu nggak tahu sumbernya dari mana, kita nggak kenal, nggak paham artinya apa, dan tidak ada relevansinya, nggak ada hubungannya dengan Injil. Ada orang yang seringkali bersikeras mempertahankan tradisi-tradisi itu dengan dalih bahwa itu mereka anggap tidak bertentangan dengan Injil dan boleh dilakukan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai praktek-praktek penyembahan berhala, ritual-ritual yang tidak Kristiani, tidak bersesuaian dengan kitab suci, kemudian mencemari ibadah kita. Ingatlah, Allah kita itu kudus. Allah tidak menghendaki kita menyembah Dia dengan menggunakan cara-cara yang asalnya tidak berasal dari Dia, tetapi semata-mata hanya karena tradisi, adat istiadat, takhayul, dan lain sebagainya. Jika ini tetap dilakukan, maka justru ibadah kita yang akan tercemar. Mulai sekarang pahami pengakuan iman kita dan tolak semua yang tidak bersesuaian dengan pengajaran Kristus. Tuhan mengaruniakan hikmat kepada semua orang yang mencari Dia. Sampai jumpa. Amin.